Tahukah kalian bahwa cuplikan tadi merupakan salah satu bentuk dari literasi digital, yaitu entah seseorang yang sedang men-scrolling suatu informasi di media sosial, mencari berita di salah satu situs, atau bahkan sedang mencari suatu referensi dalam berbagai bentuk penugasan. Nah, dari aspek tersebut juga terdapat salah satu unsur nih yang gak kalah penting atau esensial. Apalagi kalau bukan digital citizenship. Nah, kira-kira apa aja sih definisi dari digital citizenship? Terus, di digital citizenship tuh ada hak dan kewajiban apa yang wajib kita lakukan dan juga tentunya kita berhak untuk mendapatkannya. Nah, video ini akan membahas hal tersebut disertai dengan contoh nyatanya. Penasaran kelanjutannya bagaimana? Langsung saja simak video ini hingga akhir ya teman-teman. Rasanya ada yang kurang nggak sih apabila kita tidak membahas definisi dari digital citizenship itu sendiri? Nah, dikutip dari laman New South Wales Government pada tahun 2023, digital citizenship atau kewarganegaraan digital mengacu pada keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang individu nih dalam menggunakan suatu teknologi digital secara efektif namun tetap memperhatikan cara yang positif. Nah, singkatnya itu seseorang tuh juga dapat membuat semacam konten yang dapat memberikan semacam insight atau pengetahuan baru kepada orang lain. Nah, di sini pun juga ada fakta yang tidak kalah menarik nih. Sekitar 77% orang Indonesia tuh ternyata merupakan pengguna aktif internet, teman-teman, berdasarkan data yang dirilis dari We Are Social dan Hootsuite pada tahun 2024 kemarin. Nah, tentunya tuh angka tersebut juga terbilang cukup fantastis ya, karena dengan angka tersebut juga pastinya kan banyak dong kayak tujuan di dalam searching atau scrolling dalam internet tersebut. Mulai dari belanja online, kemudian ada ingin menonton live streaming video atau entertainment, kemudian ingin mempelajari skill baru yang relevan dengan kebutuhan industri kerja sekarang, dan terakhir yang paling penting yaitu ketika mencari referensi dalam setiap penugasan. Nah, dalam aspek-aspek tersebut juga tentunya ada dong semacam kayak hak yang paling penting yang harus didapatkan oleh seorang digital citizenship atau kewarganegaraan digital yang akan aku bahas di bagian selanjutnya, teman-teman. Oke, kita masuk ke hak sebagai seorang digital citizenship. Yang pertama tentunya yaitu hak atas akses informasi. Yaitu setiap orang atau warga digital berhak untuk mendapatkan akses internet yang setara dan juga memadai, dan juga tidak dibatasi oleh beberapa peraturan yang agak menekan seperti tekanan politik dan lain sebagainya. Kemudian PBB pun atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengategorikan akses internet sebagai salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Lalu pengguna internet pun juga dilindungi nih dari berbagai informasi yang tidak akurat atau hoax. Kemudian yang kedua yaitu adalah hak atas privasi dan keamanan. Nah, seorang warga digital pun juga tentunya berhak dong untuk melindungi data pribadi mereka yang sensitif terutama. Dan juga mendapatkan rasa aman tuh dalam menjelajah seluruh informasi yang tersedia sesuai dengan fakta atau regulasi yang ada, seperti GDPR atau General Data Protection Regulator di Uni Eropa dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP di Indonesia atau Perlindungan Data Pribadi dapat memberikan proteksi pada setiap individu tersebut atau istilahnya tuh regulasi seputar hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hak atas kebebasan berpendapat, yaitu warga digital juga berhak untuk mengekspresikan berbagai opini atau enggak fakta, asalkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan data yang valid dan juga yang tersedia hanya pada itu saja. Dan tentunya yang keempat, yaitu hak atas pendidikan digital dalam konteks
Kita sebagai seorang warga digital pun juga tentunya berhak dong untuk mendapatkan aksesibilitas dalam seluruh materi pembelajaran, kemudian yang tersedia melalui online dan juga hal tersebut juga berkaitan nih dengan salah satu pilar di literasi digital yaitu digital skills yang mana nantinya tuh juga bisa mengembangkan nih beberapa keterampilan baru yang dibutuhkan di industri pekerjaan atau industri kerja di masa depan dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Rasanya akan saling melengkapi apabila terdapat beberapa kewajiban yang semestinya atau harus ditaati oleh seorang digital citizenship. Kita mulai yang pertama yaitu kewajiban untuk menghormati privasi orang lain yaitu privasi di sini dalam arti kita tidak boleh menyebarkan data pribadi orang lain secara sembarangan. Atau istilahnya tuh semacam doxing karena dari perilaku tersebut juga dapat menimbulkan efek yang negatif terhadap individu yang data pribadinya kesebar. Semisal bisa jadi individu tersebut akan terkena beberapa scam karena data pribadinya terutama yang penting ya itu tersebar secara luas gitu. Kemudian orang yang menyebarkannya pun juga dapat terjerat oleh Undang-Undang ITE. Nah, kemudian yang kedua yaitu kewajiban untuk berperilaku etis di media sosial. Nah, berperilaku etis ini yang dimaksud yaitu kita tidak boleh melakukan ujaran kebencian atau hate speech, apalagi membuli orang secara digital atau cyberbullying kayak hate speech tadi. Apalagi kalau berhubungan dengan suku, agama, ras, dan juga antar golongan dalam aspek yang negatif atau dalam konteks yang negatif itu jangan pernah melakukannya ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab yaitu tidak boleh melakukan beberapa cybercrime atau kejahatan digital lainnya seperti ada phishing, terus ada piracy, ada doxing tadi, cracking suatu software, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dan juga nggak kalah penting nih teman-teman, yaitu berpartisipasilah dalam setiap komunitas media sosial yang akan memberikan dampak positif bagi kalian. Daripada hanya menghabiskan waktu nih untuk men-scrolling media sosial tanpa tujuan yang jelas ya, mending gunakanlah waktu luang tersebut untuk mempelajari berbagai skills atau keterampilan yang baru, atau bahkan kita udah expert nih di suatu bidang. Ya, why not? Atau mengapa tidak kalau kita tuh langsung saja kayak berbagi insight kepada orang lain yang mungkin masih basic, apa namanya tuh kemampuannya di situ, skillsnya, dan juga tentunya yang terakhir yaitu mengampanyekan pentingnya bijak dalam bermedia sosial atau bijak sebagai seorang digital citizenship. Kemudian ada contoh nyata dari digital citizenship yang dibagi menjadi dua tipe nih. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kita mulai pertama yaitu yang dari positif terlebih dahulu yaitu seorang individu nih, dia tuh pengen mencari experience, ingin mencari semacam kayak insight yang baru atau bahkan network yang baru. Nah, individu tersebut tentunya akan bergabung pada salah satu organisasi luar yang menurut individu tersebut juga prestigius atau enggak mengikuti kayak freelance atau bahkan membagikan beberapa pengetahuan ya dari individu tersebut apabila mereka tuh telah menguasai beberapa skill atau expert lah di salah satu bidang dan meng-share pengetahuan tersebut kepada orang lain. Nah, yang terakhir atau yang negatif itu mohon banget untuk dihindari ya teman-teman karena negatif di sini pun juga ya, apalagi kalau bukan kayak ujaran kebencian misalkan, ada nih kayak misalkan suatu konflik, kayak misalnya konflik agama nih, adalah agama A dan juga B itu saling kayak sindir-menyindir nih misalkan dalam hal ya dalam berbagai hal yang negatif lah gitu. Dan juga suku, antar golongan dan juga lain sebagainya itu jangan mohon-mohon untuk dimohon jangan pernah untuk melakukan hal tersebut. Nah, begitulah penjelasan singkat dari definisi dari digital citizenship itu sendiri, hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan juga ditaati oleh seorang individu sebagai seorang digital citizenship. Kemudian yang terakhir yaitu contoh nyatanya dari digital citizenship. Nah, akhir kata aku juga hanya mengatakan bahwa jadilah seorang pribadi yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Dan tidak lupa juga untuk menjadi seorang digital native ya atau istilahnya kayak ya digital citizenship lah gitu.
bukan hanya sekedar memberikan informasi saja, tapi ia mampu memberikan impact atau dampak yang positif terhadap orang lain. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya ya mau dimaafkan saja ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.